Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Sittatu Mawadi' Minas Sirah. 6 peristiwa penting di dalam sejarah kehidupan teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah memasuki pertemuan yang kelima dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menyebutkan peristiwa yang keempat. Kata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, penulis kitab Sittatu Mawadi' Minas Sirah, Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Al-Mawdi'ur Rabi', peristiwa yang keempat, Qissatu Abi Thalib, kisah Abu Thalib. Abu Thalib ini paman kandung Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayahnya Nabi Muhammad wafat, dalam kondisi beliau masih di dalam kandungan saat itu. Jadi beliau masih berada dalam kandungan, ayahnya bernama Abdullah, sudah meninggal. Jadi dari kecil Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi anak yatim. Ini termasuk ujian besar yang menimpa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayahnya wafat, ketika Abdullah wafat, maka beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ketika kakeknya wafat, maka kakeknya ini berwasiat kepada anaknya yang bernama Abu Thalib, supaya dia yang menjaga, merawat, membesarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib punya jasa besar dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau akan disebutkan nanti ikut diboikot karena membela Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis rahimahullah, faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bit-tauhid wa hathan nasi 'alaihi wa tasfiha uqulil musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a syirka thumma badla umrihi wa malihi wa auladihi wa ashiratihi fi nusrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Siapa yang telah memahami kisah ini dengan baik, kemudian dia perhatikan bahwa ternyata Abu Thalib itu menetapkan tauhid. Bahkan dia memotivasi manusia untuk berada di atas tauhid. Demikian pula Abu Thalib
membodoh-bodohkan akal kaum musyrikin. Demikian pula Abu Thalib mencintai siapa yang masuk Islam dan meninggalkan syirik. Bahkan pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib ini mencurahkan, menghabiskan umurnya, hartanya. Demikian pula memerintahkan anak-anaknya dan kerabatnya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia wafat, hingga dia meninggal. Jadi jamaah sekalian, Abu Thalib termasuk orang yang menetapkan bahwa dakwah Nabi Muhammad itu yang merupakan dakwah tauhid adalah dakwah yang benar. Makanya dia berani untuk membela, bahkan mencurahkan, memberikan semua umur sampai dia meninggal, harta, memerintahkan anak-anaknya, kerabatnya untuk menolong dakwah Rasulullah SAW. Kemudian kata penulis, "Tsumma sabrahu 'alal masyaqqatil 'azimah wal adawa al-balighah." Abu Thalib sampai tingkat bersabar untuk menghadapi kesulitan yang besar dan permusuhan yang sangat dahsyat dari kaumnya. Jadi jamaah sekalian, Abu Thalib juga harus terkena imbasnya karena membela ponakannya. Karena memang Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, sudah berwasiat kepada Abu Thalib ini supaya dia menjaga, melindungi, merawat, memperhatikan Muhammad SAW. Sebab ayahnya Abdullah sudah wafat sejak beliau di dalam kandungan. Kemudian kata penulis rahimahullah, lakin akan tetapi lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yasir musliman. Di sini masalahnya, ketika Abu Thalib tidak mau masuk Islam dan tidak mau meninggalkan agamanya yang awal, selamanya dia tidak teranggap muslim. Ma'annahu ya'tadiru min dalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima min masyayikhihim. Dia punya alasan karena kalau kita masuk Islam, mengikuti agamanya Nabi Muhammad, maka kita harus mencelah agama bapak kita, yaitu Abdul Muttalib. Demikian pula agamanya Hashim. Dan selain keduanya dari nenek moyang mereka. Jadi jamaah sekalian, di sini kita mendapatkan pelajaran penting. Walaupun seseorang mengenal bahwa Islam itu agama yang benar, selain Islam tidak benar. Tapi kalau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, dia selamanya tidak akan menjadi muslim. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pernah bersumpah, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u ahadun min hadhihi al-ummah, la yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Tidaklah satu orang dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi atau Nasara, yang sudah mendengarkan saya diutus, kemudian mereka tidak beriman terhadap risalah, terhadap Islam, terhadap ajaran tauhid yang saya bawa, kecuali mereka semua akan menjadi penghuni neraka. Jadi
Tidak cukup mengakui Islam benar, meyakini selain Islam batil. Mengakui tauhid benar, syirik itu batil, tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia selamanya tidak akan teranggap Islam, tidak akan teranggap Muslim. Bahkan jamaah sekalian, Nabi kita menegaskan, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, jangankan umatnya, nabinya saja seandainya masih hidup, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada pilihan untuk Musa kecuali dia harus mengikuti risalah yang saya bawa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrik secara umum, tempat kembali mereka neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi tidak cukup cuma mengenal Islam sebagai agama yang benar, harus mengikuti Islam itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita bisa lihat di surah Al-A'raf di ayat yang ke-157. "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad, termasuk Abu Thalib ini, dia pernah mengatakan di dalam bait syairnya, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan." Sungguh saya tahu bahwa agama Muhammad itu adalah agama manusia yang terbaik. "Laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidaka mubina." Kalaulah bukan karena takut dicelah, bukan karena takut dibuli, atau bukan karena keharusan Islam menyalah-nyalahkan semua selain agama Islam, engkau akan melihat saya dengan mudah untuk mengikuti agama Muhammad. Jadi sebenarnya Abu Thalib itu tahu agama ponakannya agama yang benar. Makanya jemaah sekalian, inilah kematian yang tragis. Ketika seseorang mengetahui kebenaran, tapi dia tidak ikuti sampai mati. Itulah yang disebut su'ul khatimah. Kematian yang jelek. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, menghormatinya, wa nasaruhu, menolongnya. Tidak cukup sampai di situ. Allah katakan, wattaba'un nur, dan mereka mengikuti cahaya yang dibawa oleh beliau. Maksudnya di sini kata para ulama di tafsir, dia mengikuti Al-Quran dan hadis. Barulah Allah katakan, ulaika humul muflihun, mereka ini orang-orang yang beruntung. Tidak cukup beriman kepada Nabi Muhammad, menghormatinya, menolongnya. Tapi kalau tidak mengikutinya, tidak akan termasuk dalam ayat ini. Harus diikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama beliau. Barulah benar keimanan tersebut. Karena itu jamaah sekalian, seandainya hari ini ada orang yang tidak mempersekutukan Allah, dia menyembah hanya kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia selamanya juga akan menjadi penghuni neraka. Jadi itu syarat. Itulah yang disebut syahadat
wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang yang cuma melafazkan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak mengatakan, tidak bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, dia belum menjadi muslim. Jadi harus mengikuti beliau. Harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah teranggap benar, barulah teranggap seseorang itu menjadi muslim. Kemudian jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah, "Tsumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena ada hubungan kerabat. Tidak main-main hubungannya. Om kandung, paman kandung. Tidak perlu diteliti. Tidak perlu tes DNA, tidak perlu dibuka buku-buku, kitab-kitab sejarah, tidak perlu. Itu Abu Thalib, saudara kandung Abdullah. Paman kandung Nabi Muhammad SAW. Karena hubungan kerabat dan pertolongan beliau, maka Rasulullah SAW ingin beristighfar kepada beliau. Ingin beristighfar untuk beliau. Jadi jamaah sekalian, ketika Abu Thalib itu berada di atas ranjang kematian, maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini juga menjadi dalil jamaah sekalian. Jika seseorang akan meninggal, yang kita bacakan itu la ilaha illallah. Yang kita talkinkan la ilaha illallah. Jangan kita bacakan Al-Quran. Karena bisa jadi dia tidak siap saat itu untuk mendengarkan. Karena dalam kondisi sakratul maut, itu adalah kondisi yang sangat sulit. Maka ketika Abu Thalib berada di atas ranjang kematian, Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajja laka biha indallah." Satu kalimat yang saya akan bela nanti kamu di hadapan Allah. Jadi, sebagaimana dalam hadits yang lain juga, beliau mengatakan, "Lakkinu mautakum bila ilaha illallah." Talqin, bacakan, bisikkan di telinga orang yang akan meninggal di tengah kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Karena itu, jangan kita bacakan Al-Quran. Di antaranya sebagiannya biasa dia bacakan Yasin. Karena terkadang orang yang mengalami sakaratul maut, ya mas sekalian, itu tidak siap untuk mendengarkan banyak ucapan. Tidak siap untuk mendengarkan bacaan-bacaan yang panjang. Maka bisikkan terus la ilaha illallah ketika kita tahu bahwa dia sedang menghadapi sakaratul maut. Tapi kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hendaklah kita lihat kondisinya juga. Jangan kita bisikkan terus-menerus. Kita lihat juga kondisinya, kemudian kita tuntun lagi. Sedikit demi sedikit. Intinya tujuannya agar supaya dia bisa menutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Namun jamaah sekalian, dalam kisah itu ada juga hadir Abu Jahal dan orang atau temannya bersama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Atatruku dina Abdul Muttalib?" Apakah kamu akan meninggalkan selamanya agama Abdul Muttalib? Karena konsekuensi menerima la ilaha illallah harus jamaah sekalian menyalah-nyalahkan semua selain Islam. Itu konsekuensi. Konsekuensi masuk Islam adalah meyakini semua selain Islam salah. Itu konsekuensi. Makanya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menyalah-nyalahkan agama nenek moyang. Itu masalahnya di situ. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an memuji Nabi Ibrahim.
dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa orang-orang yang bersama beliau? Yaitu yang mengikuti Nabi Ibrahim di atas tauhid sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh benar-benar telah ada teladan yang terbaik fi Ibrahim walladina ma'ahu, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Teladan yang baik yang bagaimana yang Allah maksud jamaah sekalian? Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ucapan Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau, sesungguhnya kami berlepas secara total dari kalian wahai orang-orang musyrik dan dari semua yang kalian sembah pertuhankan selain Allah. Tidak sampai di situ ayatnya jamaah sekalian. Allah katakan lagi, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan. Dan kami pun menyalah-nyalahkan kalian saat ini. Jelas antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan selama-lamanya. Bayangkan jemaah sekalian. Allah sendiri yang mengatakan ini ajaran teladan yang terbaik, uswatun hasanah. Sebagian orang mengatakan radikal. Allah katakan itu uswatun hasanah, tapi orang-orang liberal bilang itu radikal. Allah katakan ucapan Ibrahim dan para pengikutnya, kafarna bikum, kami salah-salahkan kalian. Dan memang agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah mengancam, mengingatkan semua manusia, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencoba-coba cari agama selain Islam, tidak mungkin diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pasti dia di akhirat termasuk orang-orang yang celaka. Bahkan Allah tegaskan teladan yang terbaik itu nampak antara kami dan kalian, permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja, baru terjalin lagi ukhuwah Islamiyah. Jadi inilah uswatun hasanah. Memang kita harus salah-salahkan. Itu yang tidak boleh jamaah sekalian, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau membenarkan yang benar, menyalah-nyalahkan yang salah, itu uswatun hasanah. Itulah teladan yang baik yang Allah puji. Cuma orang-orang liberal, karena akal mereka yang rusak, mereka tidak bisa membedakan antara membenci dan menzalimi. Membenci selain Islam tidaklah membolehkan seseorang menzalimi orang-orang non-muslim. Itu selalu kita tekankan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum mengantarkan kamu untuk berlaku tidak adil. Maksudnya kata para ulama, non-muslim kamu harus benci, tapi jangan sampai membuat kamu berlaku zalim kepada mereka. Berlaku adillah kata Allah, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Bahkan kata para ulama, kalau perlu kita ajak masuk Islam, kita ajak masuk surga. Karena satu-satunya agama yang selamat, yang sah, hanyalah Islam. Kalau pembahasan tentang akidah, memang orang harus tegas. Tapi tidak menjadikan seseorang itu
boleh berbuat zalim kepada orang-orang non-muslim, tidak. Itu yang tidak dipahami oleh sebagian orang, khususnya dari kalangan liberal. Jadi itu tadi jamaah sekalian, uswatun hasanah. Kemudian di akhir kisah, Abu Thalib tidak mau menerima la ilaha illallah. Dia lebih memilih wafat di atas agama bapaknya. Nabi katakan apa? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan mohonkan ampun kepadamu selama saya tidak dilarang. Turunlah ayat di surah At-Taubah, di ayat yang 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya untuk memohonkan ampun kaum musyrikin walaupun mereka adalah karib kerabat yang terdekat. Jadi tidak boleh lagi ada pertanyaan, apa hukumnya mendoakan tokoh non-muslim yang wafat di luar negeri sana? Tidak perlu ada lagi pertanyaan. Ini bukan tokoh sembarang ini yang meninggal. Pembela dakwah, pembela Nabi Muhammad. Bahkan pernah diboikot sama-sama Nabi Muhammad bertahun-tahun di peristiwa bukit itu. Musyrikin Mekah sepakat untuk memboikot Bani Hashim, keluarganya Nabi Muhammad. Tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada yang menikah dengan mereka, tidak boleh ada makanan yang dikirim. Sampai disebutkan mereka harus makan daun-daun. Abu Thalib juga ikut diboikot. Kurang apa Abu Thalib sebagai tokoh? Tapi ketika Nabi Muhammad ingin memohonkan ampun pamannya, karena pamannya ini gagal masuk Islam, tidak mau meninggalkan agama nenek moyang, turun ayat. Apa kata Allah? Tidak boleh. Ini langsung dari Allah. Di surah At-Taubah, ayat yang 113. Bukan ucapan ulama. Bukan, oh ini masalah ijtihadiyah, khilafiyah. Bukan masalah fikih ini. Bukan masalah, oh ini kan ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Tidak. Dalam masalah akidah itu ulama umumnya sepakat. Ini nas, tegas, dalil. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman yang mengikuti nabi tersebut untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, walaupun mereka kerabat yang terdekat, walaupun dia paman kandung Nabi Muhammad, walaupun keturunan Nabi, kerabat Nabi. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kata Allah, setelah jelas bahwa yang meninggal itu adalah calon penghuni neraka jahim yang menyala-nyala. Tidak boleh jamaah sekalian. Semua orang yang meninggal di atas Islam, Allah tegaskan tempatnya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cuma ada sedikit dispensasi untuk Abu Thalib. Karena jasanya yang sangat besar membela dakwah. Apa dispensasinya? Dia tetap kekal dalam neraka, waliyadzubillah, tidak berhenti siksanya, tiap hari dia merasakan siksa, cuma siksaan yang paling ringan. Apa siksaan yang paling ringan? Disebutkan dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim, siksaan penghuni neraka yang paling ringan. Bukan yang paling berat atau bukan yang tengah-tengah, yang paling ringan. Apa itu? Kata Nabi SAW, fi akhmasi qadamaihi jamrotani min narin. Di dua telapak kakinya ditaruh bara api. Yagli minhu dima'uhu. Kemudian meleleh otaknya. Ma yara'an ahadan minan nar asyadda minhu adaban. Sampai dia pun mengira tidak ada lagi yang lebih dahsyat siksanya dibanding dia. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Padahal kata Nabi, itu baru siksa neraka yang paling ringan. Makanya yang buat vlog-vlog di neraka itu untuk menghina syariat, ini
pengabaran dari Nabi Muhammad dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim, hadits sahih. Umat Islam sepakat untuk menerimanya. Tidak perlu diteliti rawi-rawinya. Beda dengan selain Bukhari dan Muslim, harus diteliti dulu rawinya. Jangan sampai ada rawi yang dhaif. Tapi kalau Al-Bukhari dan Muslim tidak perlu diteliti. Semua rawinya terpercaya. Kata Nabi, bara api diletakkan di kedua telapak kaki penghuni neraka yang paling ringan ini. Meleleh otaknya dan dia menyangka tidak ada yang lebih dahsyat siksanya dibanding dia. Padahal kata Nabi, wa innahu la'ahwanuhum adaban. Itu masih azab yang paling ringan. Ini nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya kata Nabi, sebelum kita salam dari sholat, kita selalu mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung hanya kepadamu dari azab yang pedih, azab jahannam. Itu selalu Nabi ingatkan kepada umatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan membaca ini sebelum salam hukumnya wajib. Walaupun pendapat mayoritas ulama itu hanya sunnah, tapi tidak pantas kita tinggalkan. Baik, jadi ini jamaah sekalian. Hukum orang yang meninggal dalam kondisi musyrik, yang dia akan menjadi penghuni neraka jahim. Kemudian yang bagian yang terakhir kata penulis rahimahullah, walladhi yubayyinu hada annahu idza urifa rajul min ahli al-Basrah aw al-Ahsa bi hubbi ad-din wa bi hubbi al-muslimin ma'a annahu lam yansur ad-din bi yadin wala malin wala lahu min al-a'dar mithlu ma li Abi Thalib. Dan mengherankan, kata Syekh, ini memberikan penjelasan. Ada seseorang yang tinggal di Basrah, demikian pula di tempat Al-Ahsa, mengaku cinta agama, mengaku cinta kaum muslimin. Tapi dia tidak mau menolong agama dengan tangannya, tidak pula dengan hartanya, dengan uangnya. Maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan uzur, tidak diterima alasannya di hadapan Allah, seperti alasan Abu Thalib. Jadi ini Syekh menyinggung orang-orang yang paham di daerahnya, di lokasinya. Ada ternyata orang seperti itu. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau sampaikan. Kenapa? Takut dengan orang-orang. Dia tahu itu perbuatan syirik, tapi dia tidak mau ingkari. Kenapa? Karena dia hidup di lingkungan tersebut. Kata Syekh, yang seperti ini sama posisinya dengan Abu Thalib. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan manfaat. Kemudian kata Syekh, wa fahimal waqi' min aktsari man yadda'i ad-din tabayyana lahu al-huda min ad-dhalal wa arafa su'al afham. Kalau begitu, seseorang pun bisa mengetahui kenyataan. Kebanyakan orang yang mengklaim paham agama tapi tidak menyampaikannya. Dia tahu sebenarnya bahwasanya orang-orang di kampungnya itu menyimpang. Tapi dia tidak mau ingatkan, dia diam-diam saja. Yang penting dia selamat. Dia mau selamat sendiri atau bahkan ada urusan bisnis atau duniawi yang terancam kalau dia harus bicara. Maka kata Syekh, ini tidak mendapatkan manfaat. Sebagaimana Abu Thalib tidak mendapatkan manfaat. Walaupun dia mendukung Islam, tapi dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada manfaatnya. Kemudian, kalau begitu jelaslah antara petunjuk dan kesesatan, dan seseorang pun bisa tahu buruknya pemahaman yang seperti ini. Dia saja yang mau selamat. Dia tidak mau sampaikan apa yang dia tahu. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah tempat kita meminta pertolongan. Ini secara ringkas sejarah yang keempat yang penting yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun seseorang itu meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, tapi kalau dia tidak mau mengikutinya, tidak mau masuk Islam, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang membawa risalah yang benar, tapi kalau dia tidak mau mengikuti beliau, maka percuma keyakinan tersebut. Baik, intinya apa jamaah sekalian? Kebenaran itu untuk diikuti, bukan sekedar diketahui. Baik, ini wallahu a'lam
Mungkin yang bisa kita ambil terkait dengan materi. Mungkin masih ada waktu, saya persilahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Baik. Jemaah sekalian, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran bahwa masalah memboikot itu dikembalikan kepada pemerintah dan ulama. Jadi masalah memboikot atau memboikot satu produk atau barang itu dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin urusannya. Bukan kepada kelompok, bukan kepada orang per orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang terlalu frontal, terlalu cepat dalam menyikapi satu permasalahan. Allah tegur dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Jika datang kepada mereka satu masalah atau urusan yang terkait dengan keamanan dan ketakutan, termasuk dalam masalah memboikot, mereka langsung menyebarkannya. Itu kan perbuatan sebagian orang hari ini. Kalau ada yang viral, langsung disebarkan. Termasuk kemarin yang masalah boikot itu. Maka Allah tegur orang-orang yang punya sifat seperti ini. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kata Allah, seandainya mereka mau kembalikan kepada Ar-Rasul. Ini waktu beliau masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal, mereka mengembalikan kepada ulil amr di antara mereka. Maksudnya kepada para ulama dan pemerintah muslim yang sah. Maka kata Allah, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk dari ulil amri tersebut. Jadi jamaah sekalian, masalah memboikot itu urusan negara. Bukan urusan kelompok atau organisasi, bukan. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu maslahat dan mafsadatnya. Mereka lebih tahu bahaya dan manfaatnya. Seandainya kita memboikot, menurut kita itu yang terbaik, tapi kalau kita saksikan secara kenyataan, yang bekerja di situ, di barang-barang yang kita boikot, kebanyakan juga kaum muslimin. Tidak diboikot saja, banyak yang nganggur. Apalagi sekarang banyak begal. Makanya habis kajian langsung pulang ini. Karena tingkat pengangguran besar, tinggi. Jadi secara umum jamaah sekalian, itu urusan pemerintah. Dan saya tidak tahu ada himbauan dari pemerintah untuk memboikot atau tidak bekerja sama dengan perusahaan asing atau non-muslim. Saya tidak tahu ada himbauan seperti itu. Namun jamaah sekalian, seandainya dia pribadi mengatakan ini produk negara non-muslim yang membantu kaum muslimin, saya tidak mau bantu. Kalau secara pribadi itu kembali kepada mereka. Tapi kalau mengajak-ngajak orang, menyebarkan selebaran, pamflet, atau himbauan, itu bukan urusan dia. Itu urusan pemerintah kaum muslimin. Jadi, tidak perlu keluar dari tempat kerja ya, selama pekerjaannya itu halal, karena
Nabi kita juga yang mulia Muhammad SAW bekerja sama dengan Yahudi ketika di kota Madinah. Bahkan saat beliau wafat, pakaian perang beliau digadaikan kepada orang Yahudi. Artinya, asalnya jual beli dengan non-muslim itu boleh. Iya, ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Yang lagi ya. Baik. Kembali ke boykot lagi, apa ini tentang masalah ukhuwah antara sesama muslim. Jika terjadi persoalan antara personal pribadi, kita memboikotnya. Kita memboikotnya ya untuk menjaga jarak atau menjaga interaksi supaya tidak terulang lagi dengan persoalan-persoalan yang dulu gitu. Apa itu boleh atau bagaimana untuk menghindari turun lagi persoalan berikutnya? Dalam masalah apa? Ya banyak persoalan pribadi misalnya atau mungkin perdagangan atau apa atau hal-hal lain. Baik. Jamaah sekalian, di dalam Islam, kalau itu sesama muslim, paling banyak dia 3 hari lamanya waktunya untuk memboikot seseorang. Dalam artian kita tidak berbicara dengan dia, tidak memberi salam dengan dia. Kalau itu yang dimaksud, maka maksimalnya 3 hari. Selebihnya itu dia harus kembali saling tegur sapa. Kalau dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah akhirat, tidak ada batasnya. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, sahabat yang mulia, memboikot anaknya yang terjatuh ke dalam kesalahan, itu lebih dari 3 hari, karena persoalan agama. Jadi, intinya kalau dalam persoalan dunia, seseorang tidak boleh memutuskan ucapan dengan saudaranya, lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari ini, wallahu a'lam. Baik. Fadhil. Baik. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan yang memimpin orang-orang zalim itu adalah orang-orang yang zalim juga. Karena perbuatan mereka sendiri. Karena itu datang pernah orang kepada Ali bin Abi Thalib. Kata orang ini, kenapa di zamanmu itu tidak seperti di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kata Ali bin Abi Thalib, karena di masa Abu Bakar
orang-orangnya itu seperti Umar, Utsman, dan saya. Adapun di masa saya, orang-orangnya seperti kamu. Artinya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan perbuatan. Jadi, kalau kita menginginkan pemerintah yang baik, tentu yang harus baik lebih dulu masyarakatnya. Namun anggaplah jamaah sekalian, jika kita sudah mentaati pemerintah, kita mendoakan mereka, namun ada kesalahan dari mereka, itu pun kesalahannya masih tanda kutip. Maksudnya apa? Ya, belum bisa kita pastikan. Maka kesalahannya itu akan kembali kepada dirinya. Kita selama mentaati mereka dalam hal kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Dan kita tidak mentaati mereka dalam hal maksiat dosa, kita akan mendapatkan pahala. Jadi, urusan kita masing-masing ada. Dan kalau kita punya akses untuk menasehati mereka, lakukanlah. Jangan kita nasihati terang-terangan, sehingga membuat masyarakat itu panas. Kalau kita punya akses, silahkan nasihati. Tapi kalau tidak, maka cukup kita taati dalam kebaikan dan kewajiban kita gugur. Iya. Dan ingatlah jamaah sekalian, kalau kita mentaati pemerintah karena Allah, selama dalam kebaikan. Kalau dosa tidak boleh kita taat. Kepada siapapun tidak boleh kita taat. Kalau perintahnya mengandung dosa. Tapi kalau kebaikan, seperti mematuhi aturan lalu lintas, selama kita taat itu, selama itu kita mendapatkan ibadah atau tercatat beribadah, pahala di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah di antara kalian. Selama kita taat dalam hal kebaikan, maka ayat ini di surah An-Nisa akan selalu kita amalkan dan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Selama kita pakai helm karena Allah, karena mentaati ayat ini, selama kita urus surat-surat SIM, lengkapi STNK dan lain-lain, kita bayar pajak, kita bayar sesuai dengan waktunya karena Allah yang perintah, selama itu tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini secara ringkas. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ini pembahasan lain. Kemarin ada pertanyaan tentang setan yang mengganggu seseorang di dalam sholat. Nama setan itu Khunzab. Jadi namanya Khunzab. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman ibnu Abil As atau Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Utsman ini mengadu kepada Nabi. Ini dalam Sahih Muslim, termasuk hadis sahih juga. Kata Utsman bin Abil As, "Ya Rasulullah, inna syaitan hala baini wa baina salati wa qiraati." Sesungguhnya setan datang menghalangi saya dengan salatku dan bacaanku. Maksudnya kata para ulama, dia tidak khusyuk atau mungkin dia lupa bacaannya. Yalbisuha alayya, kata sahabat yang mulia ini. Kacau saya dalam salat. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka syaitan yuqalu lahu Khunzab." Itu yang datang mengganggumu, setan yang namanya Khunzab. Faida ahsastahu fata'awwad billah minhu. Jika kamu merasakannya, atau jika kamu tidak khusyuk, jika kamu kacau, terganggu dalam salat, fata'awwad billah minhu. Berta'awudlah, berlindunglah kepada Allah darinya. Maksudnya apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsummat fil ala yasarika salatan. Kemudian meludahlah di sebelah kirimu 3 kali. Tapi meludah di sini kata para ulama, sedikit saja yang keluar. Itu pun dia perhatikan orang di sampingnya, jangan sampai orang di sampingnya dia ludahi. Dia cukup meludah di sebelah kiri. Kalau perlu di pakaiannya saja, sedikit. 3 kali. Kata Utsman bin Abil As,
Fa'altu hada. Saya lakukan ini. Saya lakukan tadi yang dikatakan Nabi. Adhabahullahu anni. Allah hilangkan khanzab, setan yang mengganggu tadi dari salatku. Jadi beliau langsung kembali khusyuk, fokus. Jadi namanya khanzab. Itu setan yang mengganggu. Kemarin ada pertanyaan tentang setan. Baik. Jadi hadits sahih riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Abil As. Jemaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.